Oke, kita mulai ya semuanya. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, Bapak absen dulu. Aisyah ada, Aisyah? Aisyah? Hadir, Andra? Pak. Andra ada ya? Andra ada? Hadir, Pak. Andra ada? Andra hadir? Hadir, Pak Andra. Hadir, Pak. Angel? Hadir, Pak. Angela? Hadir, Pak. Baby? Hadir, Pak. Tatisa? Tatisa ada? Hadir, Pak. Lili? Lili? Hadir, Pak. Melani? Hadir, Pak. Nadia? Hadir, Pak. Nurhayati? Hadir, Pak. Revila? Hadir, Pak. Dalia? Hadir, Pak. Rizka? Hadir, Pak. Sylvie? Hadir, Pak. Ulfa? Hadir, Pak. Widya? Hadir, Pak. Yuni? Yuni ada? Yuni mana? Ada? Belum join kayaknya, Pak. Kenapa? Oke. Kita mulai ya. Udah jelas PPT Bapak? Sudah jelas belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik, hari ini kita akan membahas terkait dengan humas, hubungan masyarakat atau yang ada di kaitan dengan public relation. Ini pertemuan kita yang ke-10 dari mata kuliah ini. Teman-teman bisa lihat semua gambar yang kita tampilkan ini. Sudah terlihat gambarnya? Kira-kira ini gambar apa? Halo? Ya, Pak. Sorry, trouble jaringan. Sudah jelas? Hilang ya tadi ya? Sudah, Pak. Iya, Pak. Tadi Iya, hilang, Pak. Pak. Oke, sorry. Bapak coba perbaiki lagi. Sudah jelas semuanya? Jelas ya? Sudah, Pak. Oke, ya.
Eh, kita coba ulangi lagi. Tadi sedikit trouble. Sekarang kita akan membahas terkait dengan materi ke-10, kaitan hubungan masyarakat atau yang biasa disebut dengan humas, yang ada kaitan dengan public relation. Teman-teman sudah lihat gambar yang Bapak tampilkan? Kira-kira itu gambar apa? Ada yang bisa berikan ini cerita dari gambar itu? Revila, Pak. Ya, silakan. Revila. Menurut pendapat saya, dari gambar ini seperti seorang public relation yang menjelaskan kepada masyarakat tentang apa saja yang diperlukan atau yang dibutuhkan dari masyarakat itu terhadap sebuah organisasi, Pak, baik organisasi pemerintahan maupun swasta, Pak. Oke, bagus. Mungkin ada tambahan atau ada beda pendapat dengan argumen dari Revila tadi? Mungkin yang lain? Tadi udah bagus ya. Tadi Revila udah menyampaikan bahwa ini ada dua kelompok yang salah satunya kelompok masyarakat dan kelompok yang memberikan sebuah input atau informasi, baik itu dari organisasi swasta maupun dari organisasi pemerintah. Karena di situ tidak terlihat ya apakah di seragamnya ada logo apa di bidang pemerintahan ataupun swasta, ini belum terlihat. Baik, mungkin ada tambahan lagi yang lain selain tadi Revila sudah memberikan narasi dari gambar yang Bapak tampilkan. Angel, Pak. Iya, silakan Angel. Mungkin beda pendapat atau sama yang Revila tadi? Sama, Pak. Hanya menambahkan, Pak. Oh, menambahkan logonya. Enggak, Pak. Jadi dari gambar ini kita dapat melihat ada menyampaikan public relation dengan baik orang muda maupun anak-anak, Pak, gitu, Pak. Jadi menyampaikannya untuk dari kalangan muda sampai pun tua gitu, Pak. Tidak dilihat dari segi usia ya, tidak memandang apakah usia dewasa, usia tua maupun usia remaja ya, baik itu remaja, usia anak-anak ya yang ditampilkan. Bagus. Tadi Revila dan Angel sudah memberikan beberapa narasi. Kita lanjutkan. Sama mungkin kaitannya dengan apa yang dari gambar di atas. Ini dari yang kita lihat sebelumnya, masih rambutnya sama ya, masih pakai kacamata sama anaknya. Apa yang kita lihat di sini? Mungkin ada tambahan lagi. Tadi Revila sudah coba memberikan beberapa narasi, pemahaman yang dilihat pada kaitan mata kuliah ini. Ada lagi selain Revila sama Angel? Silakan, ada pendapat lain yang berbeda mungkin? Dari Latisa bisa menjawab? Atau Aisyah? Apa yang kalian lihat pada gambar? Ya, silakan. Menurut Yuni, Pak, di sini kedua orang tua memberi informasi karena di situ mungkin buku, Pak, memberi informasi tentang sejarah atau ilmu yang ada di buku tersebut. Oke. Bisa memberikan pembelajaran ya. Bisa jadi mengajar, memberitahu apa ilmu yang ada pada isi buku yang dilihatkan. Mungkin ada cara pandang yang lain, barangkali selain Yuni sudah bagus. Izin Pak Rizka, Pak. Oh iya Kak, silakan Kak. Menurut Rizka, di sini gambar ini menjelaskan bahwa public relation itu tidak hanya berguna untuk dari organisasi,
kepada masyarakat, tetapi di sini juga terlihat kepada keluarga terdekat kita bisa menggunakan komunikasi yang baik, relasi yang baik dengan cara memberikan nasihat orang tua kepada anaknya, seperti itu, Pak. Baik, semuanya sudah bagus. Baik tadi gambar pertama, yang gambar kedua punya pemahaman dari apa yang Bapak tampilkan, bahwa intinya bagaimana memberikan sharing knowledge ya, bagaimana bahwa baik dari keluarga bisa membagi ilmu ke anak-anaknya, baik dari eksternal pihak luar yang datang itu memberikan ilmu kepada masyarakat, dan masyarakat juga dalam kelompok keluarga bisa berbagi cerita, berbagi ilmu yang mereka dapatkan. Ini cara pandang yang berbeda-beda dari teman-teman, tapi intinya sama, bahwa ada antarkaitan memiliki sisi bagaimana bisa memberikan ilmu yang baik, baik itu tidak hanya organisasi itu, sesama organisasi, bahkan sesama masyarakat, dan bahkan sampai ke lingkup keluarga. Itu yang kita coba melihat dari narasi teman-teman tadi. Baik, mungkin itu tadi cara kita menilai dan melihat gambar. Ini baru beberapa kisi-kisi yang Bapak sampaikan dari gambar tersebut. Sedikit kita melihat, memflashback ke belakang sejarah dari apa disebut dengan model for public relation education proposal practice. Di sini ada menurut Rick Harlow tahun 1978. Kita sedikit mengenal apa yang disebut dengan PR, yang selama ini kita singkat dengan PR atau public relation. Sebelumnya kita juga pernah membahas ini, tapi untuk kedalamannya kita bisa melihat seperti apa pemahaman yang disebut oleh Rick Harlow. Disebutkan bahwa PR ini sendiri merupakan fungsi manajemen yang khas dan mendukung pembinaan dan pemeliharaan jalur bersama antara organisasi dengan publiknya. Menyangkut aktivitas komunikasi, segi pengertian dan penerimaan serta kerjasama yang dilihat. Selanjutnya, PR juga bisa disebut dengan ada antarkaitan melibatkan manajemen dalam menghadapi persoalan dan ataupun permasalahan, membantu manajemen untuk mampu menangani opini publik. Di sini manajemen yang dibuat bahwa tantangan yang akan dihadapi ini sudah disiapkan dalam bentuk manajemen yang bagaimana informasi opini-opini yang ada di masyarakat atau opini publik. Inilah fungsi dari kenapa disebut PR itu ada terkaitan dengan lingkup manajemen. PR juga disebut oleh Rick Harlow ini mendukung manajemen dalam mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif. Ini yang disebut Harlow tahun 78, dia sudah menyebutkan bahwa manajemen itu mendukung dalam mengikuti dalam pemanfaatan perubahan secara efektif. Selanjutnya bisa juga bertindak sebagai sistem peringatan dini dalam mengantisipasi kecenderungan penggunaan, penelitian, serta teknik komunikasi yang sehat. Dan etis sebagai sarana utama. Ini sangat diperlukan sekali bahwa PR ini, public relation, dari awal sudah disiapkan dengan sistem yang betul-betul matang. Tujuan upaya yang dilakukan mengantisipasi kecenderungan dari beberapa sumber yang seperti penggunaan penelitian. Penelitian ini adalah riset menjadi sebuah temuan-temuan baru bahwa nanti upaya yang dilakukan dalam bentuk teknik komunikasi yang sehat dan juga ini merupakan kunci dari public relation. Bagaimana cara memberikan komunikasi yang efektif, yang adaptif. Komunikasi inilah yang nanti akan disampaikan yang bisa dipahami secara baik oleh baik itu kelompok ataupun masyarakat. Ini sangat diperlukan. Ini tahun 78 sudah disampaikan oleh Rick Harlow. Selanjutnya, Statement of Mexico. Dia menyebutkan bahwa praktek public relation merupakan seni dan ilmu pengetahuan sosial
yang dapat dipergunakan untuk menganalisis kecenderungan, memprediksi konsekuensi-konsekuensinya, baik menasihati para pemimpin yang ada di organisasi, dan serta melaksanakan program yang terencana mengenai kegiatan-kegiatan yang melayani, baik untuk kepentingan organisasi maupun untuk kepentingan publik atau umum. Ini yang disebutkan oleh teori dari The Statement of Mexico, seni ilmu pengetahuan sosial. Ini hanya flashback kita bagaimana sejarah ini, nanti kita setidaknya mengenal siapa tokoh-tokoh dari kemuka dari para ahli public relation tadi. Sekilas kita melihat IPRA. Apa itu IPRA? IPRA di sini disebut dengan International Public Relation Association, berarti humas atau adalah fungsi manajemen dari ciri yang terencana dan berkelanjutan sebagai organisasi maupun lembaga swasta ataupun publik untuk memperoleh pengertian, memperoleh simpati, memperoleh dukungan, baik dari mereka yang terkait atau mungkin ada hubungannya dengan penelitian opini publik di antara mereka. Ini yang disebut dengan humas menurut International Public Relation Association. Di sini kita melihat bagaimana peranan dari humas itu sendiri. Nah, dari secara pengertian di sini upaya-upaya yang dilakukan oleh organisasi, baik lembaga organisasi swasta maupun lembaga publik. Tujuannya ya teman-teman bisa lihat sendiri bahwa baik dari upaya melihat dari simpati, pengertian dari dukungan yang terkait. Ini sangat diperlukan. Selanjutnya disebutkan juga bahwa humas adalah seni menciptakan pengertian publik yang lebih baik sehingga dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap suatu individu ataupun organisasi. Itu yang dimaksud dengan humas. Sekilas kita lihat kembali bahwa PR bisa disebutkan oleh M.O. Pelapa atau Atang Samsudin. Dia menyebutkan salah satu bentuk spesialisasi komunikasi yang bertujuan untuk memajukan, saling mengerti, dan bekerja sama antara semua pihak yang berkepentingan guna mencapai keuntungan dan kepuasan bersama. Ini teori yang disebutkan oleh Atang Samsudin bahwa public relation adalah salah satu bentuk spesialisasi komunikasi. Ini yang Bapak sampaikan tadi, spesialis dalam berkomunikasi, bagaimana kita mampu memberikan komunikasi yang sehat tadi yang disampaikan di teori yang di atas yang Bapak maksud. Jadi semakin orang di bidang ini mampu berkomunikasi yang efektif, yang adaptif, bagaimana komunikasi yang sehat, bahwa ini sangat diperlukan dalam kita berbicara public relation ataupun humas. Fungsi humas kita bisa lihat Edward L. Bernays tahun 1952 menyebutkan bahwa fungsi humas apa yang pertama, memberikan penerangan kepada masyarakat. Fungsi yang kedua, melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat secara langsung. Ini fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga, yang disebutkan Edward L. Bernays ini bahwa fungsi humas berupaya untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan suatu badan maupun lembaga sesuai dengan sikap atau perbuatan masyarakat atau sebaliknya. Ini yang disebut fungsi humas menurut L. Bernays tahun 1952. Ini adalah tokoh dari sejarah dari Bapak Public Relation. Menurut Cutcliffe dan Center L. Canfield di sini tahun 1982 menyebutkan fungsi humas
berbeda dengan siapa tadi. Yang pertama, menunjang aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan bersama. Di sini merupakan fungsi yang melekat pada manajemen atau lembaga yang ada di organisasi. Fungsi yang kedua, membina hubungan yang harmonis antara badan organisasi dengan publiknya yang merupakan khalayak sasaran. Ini fungsi yang kedua menurut Katlib. Selanjutnya, yang ketiga, fungsi dari humas, mengidentifikasi segala sesuatu yang berkaitan dengan pendapat ataupun opini, baik persepsi dan tanggapan masyarakat terhadap organisasi yang diwakilinya atau sebaliknya. Fungsi yang keempat yang disebutkan oleh Center and Canfield ini melayani keinginan publiknya dan memberikan sumbang saran kepada pimpinan manajemen demi tujuan dan manfaat bersama. Ini yang diharapkan dari fungsi humas tersebut. Apa yang diharapkan dari fungsi ini? Memberikan keinginan publik, itulah memberikan pelayanan service excellent, dan memberikan saran, input proses bagaimana pimpinan manajemen itu bisa diberikan saran bahwa tujuan yang akan dicapai bisa bermanfaat pada waktunya. Ini yang diharapkan dari fungsi yang disebutkan tersebut. Yang kelima, menciptakan komunikasi dua arah atau timbal balik dan mengatur arus informasi. Publikasi serta pesan dari organisasi atau badan ke publiknya ataupun sebaliknya. Ini demi tercapainya citra positif bagi kedua belah pihak yang ada. Ini fungsi humas yang disebut oleh teori dari Katlib tahun 1982. Kegiatan humas apa saja? 1. Melobi. 2. Mampu berbicara di depan publik. Kegiatan humas berikutnya menyelenggarakan acara. Ini tentu dipegang oleh humas. Yang keempat, menyatakan pernyataan tertulis. Dalam membuat pernyataan tertulis, apa yang diminta, apa yang diharapkan? Yang pertama, membuat kesan atau image. Ini perlu. Angel setidaknya bisa memberikan kesan pertama, ya ini dalam membuat acara kamu ini sudah memberikan kesan. Rizka umpamanya sudah berikan kesan, bagaimana image-nya duluan udah nampak di sini sebelum melakukan sesuatu. Yang B-nya sosialisasi pengetahuan dan pengertian. Yang C yang menciptakan ketertarikan. Yang D mampu memberikan penerimaan. Di sini kita memberikan penerimaan bagaimana kita bisa memberikan informasi itu. Yang E menarik empati. Menarik empati, tahu empati? Kita bisa memberikan bagaimana apa yang dialami seseorang, kita juga mengalami hal tersebut, itu merupakan bagian dari empati kita. Ada 4 karakter humas. Yang pertama, upaya komunikasi yang bersifat dua arah. Yang kedua, sifatnya yang terencana. Selanjutnya, orientasi pada organisasi ataupun lembaga. Yang keempat, sasarannya publik. Ini karakter sebagai humas. Barangkali kita berbicara humas, apa sih karakternya? Kita ada 4 karakter tadi, baik komunikasi yang bersifat dua arah, tidak satu arah, yang sudah terencana, yang tidak dilakukan saat itu tapi sudah disusun dengan baik. Terus orientasi pada lembaga, ini perlu dilakukan, dan sasarannya di publik. Ini perlu yang kita kenal bahwa ada 4 karakter tersebut. Peranan menurut Dozier dan Broom tahun 1995, apa sih peranan dari humas? Yang pertama, expert prescriber sebagai ahli dalam mendeskripsikan sesuatu. Ini peranannya. Jadi mampu expert di bidang pendeskripsian. Yang kedua sebagai komunikasi, sebagai fasilitator komunikasi bahwa antara perusahaan dan organisasi dengan publik, atau disebut juga communication facilitator. Yang ketiga sebagai fasilitator dalam pemecahan masalah. Di sini problem solving, proses fasilitator yang kita harus mampu. Peranan humas di sini sebagai fasilitator dalam memecahkan masalah atau problem solving.
itu bisa diselesaikan dengan baik. Peranan berikutnya sebagai pelaksana teknis komunikasi. Yang Bapak sampaikan bahwa komunikasi itu sangat penting. Disinilah peranannya tadi ada yang dikunci bahwa komunikasi teknisian ini bahwa komunikasi teknis komunikasi yang harus dilakukan itu harus terstruktur juga dan terarah dan mampu memberikan pemahaman kepada penerima ataupun publik. Pentingnya humas di instansi atau lembaga pemerintahan, apa sih pentingnya? Kita lihat di sini, memberi penerangan baik informasi kepada masyarakat tentang tujuan, aktivitas, maksud peraturan pemerintah. Pentingnya humas juga disebutkan bahwa menanamkan kepercayaan. Bagaimana kita meyakinkan masyarakat akan kecakapan, baik kejujuran, dan serta pengabdian aparatus dinas pemerintahan sebagai pelaksanaan public service. Selanjutnya, memberikan informasi tentang keinginan aspirasi dari masyarakat agar pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat dan berguna. Menyampaikan standar operasional prosedur agar peraturan yang dibuat berdasarkan kenyataan dan juga mampu dapat diterima oleh khalayak publik atau masyarakat. Yang kelima, mengajak masyarakat agar mau berpendapat atau beropini. Mengajukan pendapat kepada pemerintah yang ada. Ini diperlukan. Kenapa pentingnya humas di instansi lembaga dan pemerintahan. Menitik dari bahwa tujuan hubungan media dan humas ini sangat berkaitan. Kita lihat di sini apa tujuan dari hubungan media dan humas. Yang pertama di sini kita lihat untuk memperoleh publisitas seluas mungkin. Ini yang diharapkan. Yang kedua, untuk memperoleh tempat dalam pemberitaan media. Contohnya liputan, baik laporan, ulasan ada tajuk yang wajar. Objektif dan berimbang mengenai hal-hal yang menguntungkan lembaga ataupun organisasi yang ada. Yang ketiga, untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat mengenai upaya dan kegiatan lembaga. Tujuan untuk hubungan terkaitan. Keempat, untuk melengkapi data, baik informasi bagi pimpinan lembaga. Bagi keperluan pembuatan penilaian atau asesmen secara tepat mengenai situasi atau permasalahan yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan lembaga atau perusahaan yang ada. Mewujudkan hubungan yang stabil dan berkelanjutan yang dilandasi oleh rasa saling percaya dan rasa yang saling menghormati. Ini sangat diperlukan kita lihat dari hubungan media dan humas itu sendiri. Apa sih manfaatnya? Teman-teman bisa lihat di sini manfaatnya. Membangun pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab organisasi dan media massa. Manfaat yang kedua, membangun kepercayaan timbal balik dengan prinsip saling menghormati dan menghargai kejujuran serta kepercayaan. Yang ketiga, penyampaian dan perolehan informasi yang akurat, jujur, dan mampu memberikan pencerahan bagi publik. Ini manfaat dari yang kita lihat dari awal tadi. Selanjutnya, kita lihat dari public relation versus customer service. Di sini kita melihat interaksi antara keduanya itu bertujuan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat, memberikan atau membangun kepercayaan kepada masyarakat. Selanjutnya, memberikan bantuan kepada customer yang membutuhkan. Yang kelima, melakukan kerjasama. Ini sangat kita lihat menitik dari apa sih beda dari public relation customer service. Melihat dari kualitas dari praktisi humas, di sini kita lihat mampu menghadapi semua orang dalam berbagai karakter dengan baik. Ini suatu kualitas yang dimiliki oleh praktisi humas. Jadi orang yang dihadapi tersebut
dengan karakter-karakter yang berbeda, dia mampu menyelesaikan dengan baik. Ini yang diharapkan dari kualitas yang ada dalam praktisi humas. Yang kedua, melihat dari kualitas praktisi humas harus mampu berkomunikasi dengan lancar dan komunikasi dengan baik. Intinya komunikasi lagi. Yang ketiga, pandai mengorganisir segala sesuatu kegiatan. Bisa terstruktur, terplanning. Bagaimana kegiatan yang ada, pandai mengorganisir dengan baik. Jadi kegiatan yang ada sudah terorganisir. Sudah diatur segala mungkin bagaimana bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, memiliki integritas personal atau integritas pribadi maupun yang ada di profesi. Memiliki kemampuan berimajinasi. Imajinasi yang positif, imajinasi yang melihat kualitas bagaimana pelaksanaan dalam suatu sistem itu bisa berjalan dengan baik. Seperti kamus berjalan, ini yang harus dimiliki oleh kualitas dari seorang praktisi humas. Tahu kamus berjalan, di sini sudah ada isi bagaimana kita mampu mentelaah, menerjemahkan sesuatu kepada halayak publik ketika kita menghadapi beberapa karakter tadi. Baik, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua bahwa hari ini kita flashback kembali apa yang disebut dengan public relation dan juga terkait dengan customer service. Silakan kita buka sesi diskusi kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Nampaknya belum ada pertanyaan tadi. Masih izin ke toilet, Bapak lihat isi chatnya. Silakan yang langsung mau bertanya bisa langsung. Yati, Pak. Iya, silakan Yati. Baik, Pak. Dalam kita misalnya jadi pelaku public relation gitu kan, Pak. Ya. Di bidang humas itu kan kita bisa membawa orang gitu, Pak, memberi penjelasan dengan baik gitu, Pak. Ya. Apabila itu ada unsur keterpaksaan itu gimana, Pak? Memaksa dia, Pak. Oke. Bagus pertanyaannya. Ada sisi positif dan ada sisi negatif dan cara pandang dan cara bisnis yang dilakukan. Sekarang kita berbicara kaitan dengan yang positif dulu. Kaitan yang positif, yang apa maksud di situ, ketika sesuatu yang diharapkan bisa mengajak halayak atau publik dengan kegiatan yang sifatnya positif juga, rasanya publik tidak akan merasa terpaksa. Tapi ada beberapa kelompok nanti yang kita diajak dalam konsep yang memang itu unsur keterpaksaan yang mereka tidak mau, itu rasanya kurang baik. Menurut Bapak, ada sisi-sisi di mana kita dalam sisi negatif, sisi positifnya yang itu ditolak atau memang rasanya terpaksa dari pabriknya, itu perlu kita lihat kelemahannya di mana. Mungkin komunikasinya tadi yang belum tepat, mungkin cara pemahaman belum disampaikan secara baik kepada publiknya, akhirnya apa terjadi sesuatu yang tidak mempunyai dua arah tadi, tidak mempunyai umpan balik. Akhirnya yang satu terasa terpaksa, merasa mengajak itu dengan secara terpaksa, dan yang diajak juga merasa dipaksa. Akhirnya menjadi sifat yang sesuatu yang kurang baik. Yang kita lihat fenomena sekarang, banyak segala perusahaan, contoh-contoh yang kaitan dengan ada yang Bapak maksud dengan beberapa bisnis yang dilakukan. Dengan kaitan dengan ada perusahaan-perusahaan yang mengajak begitu ngotot, begitu memiliki bagaimana dia mengajak sementara publik belum siap untuk itu. Itu sebenarnya perlu cara-cara lain yang mungkin kita lakukan, bagaimana pemanfaatan tersebut bisa dilakukan dengan baik. Tidak harus memaksa, bahwa publik tidak akan mau dipaksa kalau dia belum menerima informasi dengan tepat, dengan jelas, dia tidak akan mau. Jadi janganlah kita paksa, dan kalau ada unsur pemaksaan, berarti ada trouble di mana komunikasi tadi yang kurang sehat. Di situ kan disebutkan bahwa
Komunikasi yang saya tersebut adalah komunikasi yang mampu dicerna, yang mampu diterima oleh seorang yang disampaikan, Yati menyampaikan kepada publik, dia berusaha dengan baik. Kalau dia belum siap, belum terlalu paham untuk mengerti apa yang kita sampaikan, silahkan diberikan cara lain dengan komunikasi yang lebih efektif dan adaptif. Bisa komunikasi yang bagaimana kita melihat dari kondisi dari tempat kita memberikan informasi dulu. Apakah kondisinya sudah tepat, apa momen yang tepat juga, dan komunikasinya juga sudah efektif. Itu perlu dilakukan. Tapi menurut Bapak, secara melihat dari teori yang ada, melihat dari sumber-sumber sejarah dari beberapa pakar ahli yang ada di public relation ini sendiri, unsur keterpaksaan tidaklah kurang baik kalau Bapak melihat kalau rasanya publik atau yang tempat kita mengajak belum siap menerima kalau itu kita lihat dari sisinya dulu, dua sisi tadi. Apakah dari yang cara menyampaikannya tadi belum tepat sasaran atau belum sesuai dengan komunikasi yang lancar, yang baik. Yang nomor dua ini kalian bisa lihat, atau karakter yang cara kalian menyampaikan itu belum tepat. Atau kelemahan sendiri yang memberikan informasi itu karakternya belum dikenal. Maksud yang dikenal tersebut, kita sudah bisa melihat, menilai bahwa ini tempat lawan memberikan informasi ini kita sudah tahu. Cara menghadapinya sudah tahu. Nah, kenapa jangan terkesan kita memaksa? Itu kurang bagus menurut Bapak, karena sesuatu yang terpaksa itu kurang baik. Barangkali mungkin itu pemahaman yang Bapak ambil dari beberapa praktisi pakar ahli yang ada di sini. Silakan, mungkin ada tambahan atau Yati ingin menyanggah, silakan. Baik Pak, misalnya nih Pak, salah satu contohnya tuh seperti kita di bidang kesehatan gitu Pak. Kita berarti kita pastinya memiliki kepandaian untuk memberikan public speaking gitu Pak kepada masyarakat. Contohnya saat sekarang ini Pak, di daerah pedesaan itu kan masih minim gitu Pak yang vaksin gitu Pak. Kita memberi penjelasan public relation kepada masyarakat desa gitu Pak. Tetapi mereka merasa itu tuh bahwa kita tuh memaksa, padahal kita hanya memberikan penjelasan bahwa vaksin itu penting, gini-gini gitu Pak. Itu bagaimana Pak? Ya, baik. Itu menyambung yang tadi. Jadi kita lihat dulu situasinya, kita lihat dulu momennya, kita lihat dulu siapa yang akan kita berikan informasi. Barangkali ada pendekatan persuasi yang kita lihat, yang kita Bapak sampaikan tadi. Pendekatan persuasif, baik itu bagi yang belum paham, Yati minimal sudah tahu trik-trik itu yang kita harus mampu menghadapi semua orang yang berbagai karakter. Ini yang kita kunci dulu. Kita nilai dulu karakternya. Kalau ibu-ibu itu biasanya orang tua, dia tidak bisa menerima informasi ingin divaksin, bahwa itu virus, bahwa kita harus jelaskan dulu. Itu tahap pertama. Tahap kedua, dia masih denial, dia masih nolak. Apa yang dilakukan? Ada cara lain lagi. Pendekatan persuasif kepada keluarga terdekat. Ya, cari keluarga terdekat yang mungkin baik itu suaminya, baik itu anaknya, baik itu neneknya umpamanya. Kita berikan informasi yang mereka bisa, tak mungkin semua nanti dalam satu rumah itu tidak mau umpamanya menerima informasi. Kalau untuk menerima vaksin barangkali dia nggak mau, karena belum kita jelasin. Tapi kalau kita ambil salah satu yang bisa menerima, inilah karakter. Dari 5, ada 2 yang bisa kita lihat dari karakter ini, kita bisa, oh ternyata yang ini mampu komunikasi dengan baik. Orang yang mampu komunikasi dengan baik dan lancar, itu orang punya feedback umpan balik ketika diajak komunikasi. Ada komunikasi 2 arah. Yang Yati maksud tadi bisa jadi komunikasi 1 arah. Kita sampaikan di keluar-keluar. Ibu-ibu, bapak kita ayo vaksin aja ceritanya. Kita nggak tahu efek vaksin, ada 3 jenis dosisnya, ini kita harus jelasin. Dan vaksin ini bla bla. Informasi itu harus akurat. Oh, masih dipengaruhi karena mindset tadi, pemahaman masyarakat. Dia tidak mau, intinya belum dijelasin, atau dijelasin pun dia masih tidak mau. Ya, kita tidak memaksakan untuk dia harus wajib ikut vaksin dulu hari itu, tapi kita pendekatan dulu ke keluarganya.
Bapak, Ibu belum mau vaksin, Ibu masih takut. Sudah kita berikan informasi, edukasi, kita berikan informasi lebih akurat bahwa mungkin minta bantu Pak, diajak Ibu karena ini penting, karena ini program pemerintah, karena ini penting. Nah, sekarang tidak hanya untuk kesehatan, tapi sudah disampaikan bahwa vaksin ini wajib. Nanti Ibu kalau masuk mall nggak bisa gimana Pak? Ibu nunggu di toilet aja atau nunggu di depan parkiran mau Ibu? Nah, umpamanya gitu. Ya nggak mau lah. Gara-gara ke mall ibunya nggak mau. Akhirnya ibunya bawa vaksin kan? Ya jadi ada trik cara-cara bagaimana pendekatan persuasi tadi yang kalian harus tahu dulu. Terus karakter dulu yang kalian lihat lawan bicaranya siapa. Tapi unsur keterpaksaan tadi, jangan hindari unsur itu yang terjadi. Berarti ada sesuatu kesalahan di kita. Barangkali dari petugasnya ya, dia belum memahami karakter. Dengan dia kebutuhan dia mengajak saja tidak cukup. Tapi mengajak dengan hati itu berbeda. Tahu kan bedanya kan sama Yati? Rizka kalau mengajak orang pakai hati, pasti dia mentahu dulu kondisinya. Orang ini lagi mood nih, yuk diajak. Kalau lagi nggak mood, tentu terpaksa. Nah inilah gambaran, itu sangat penting. Itu dari pemahaman analisis kalian yang ada di lapangan. Saya lihat itu bisa kalian pakai nanti ketika kalian ada berjumpa dengan publik halayak yang ada di luar sana. Barangkali mungkin itu pandangan Bapak. Ada lagi? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada tambahan? Silakan. Izin bertanya Pak. Iya, silakan. Tadi di PPT Bapak ada fungsi humas itu yang dari Kutlib and Center and Handfill pada tahun 1982 pada poin kelimanya menciptakan komunikasi dua arah timbal balik dan mengatur arus informasi, publikasi, serta pesan dari badan organisasi ke publiknya. Atau sebaliknya, demi tercapainya citra positif bagi kedua belah pihak. Itu contohnya yang menguntungkan citra positif bagi kedua belah pihak itu seperti apa ya Pak? Terima kasih Pak. Oke. Baik, bagus pertanyaan dari Rizka. Tadi diambil poin dari menciptakan komunikasi dua arah, timbal balik, dan mengatur arus informasi, publikasi, serta pesan dari organisasi ke publiknya. Atau sebaliknya, demi tercapai citra positif bagi kedua belah pihak. Pertanyaannya apa tadi? Saling keuntungan? Ini tadi ya? Yang menimbulkan citra positif bagi kedua belah pihak bagi organisasi dengan badan publikasi itu seperti apa Pak? Itu pertanyaan. Dia mempublikasi. Gimana tadi maksudnya? Bisa diulang? Kan ada yang terakhir itu demi tercapainya citra positif bagi kedua belah pihak. Kedua belah pihak itu tadi kan adanya dari organisasi dan badan tadi Pak. Citra positif yang seperti apa yang menguntungkan kedua belah pihak Pak? Baik, kita lihat dari fungsi di awal. Tadi menurut siapa tadi? Sebelum Kak-Dep ini disampaikan bahwa ada 4 poin dan sekarang dari 5 poin. Di sini menyampaikan komunikasi dua arah timbal balik yang mengatur informasi. Upaya yang dilakukan yang Rizka tanyakan tadi, bagus bahwa citra positif yang dimaksud dengan kedua belah pihak itu jangan sampai keuntungan itu di pihak perusahaan yang memberikan baik. Itu tadi salah satu contoh yang kita kutip dari cerita Yati tadi yang Bapak sampaikan bahwa citra positif ini sangat penting. Jangan ada kesan negatif ketika kita memberikan informasi kepada publik ini dengan kesan yang terpaksa, unsur keterpaksaan tadi. Bagaimana kedua belah pihak bisa diuntungkan? Baik kita ambil sisi dari segi pemerintah tadi, baik swasta dan pemerintah. Segi kasus yang contoh yang kita ambil terkait dengan vaksin umpamanya. Kita sebagai petugas kesehatan, baik petugas medis dan non-medis, setidaknya
bisa memberikan program ini berjalan dengan baik. Ketika ini berjalan baik, tentu ada keuntungan dan citra positif yang kita munculkan di perusahaan kita. Pihak yang kita berikan informasi, yang kita berikan informasi dan edukasi tadi, kita harus sesuaikan juga kepada masyarakat. Dia tidak mau divaksin, Pak. Tapi ada unsur keterpaksaan yang Yati maksud tadi. Akhirnya karena program kita harus terlaksana, dipaksa masyarakat yang tidak mau jadi harus mau. Pertanyaannya, yang memang nggak mau dipaksa. Apa yang terjadi? Akhirnya yang dosisnya yang biasa karena ada tingkatan dosis yang ternyata alergi, ada dosis yang lain, ada merek yang lain vaksin. Ternyata itu salah pemberian juga di tindakan dari petugas itu sendiri. Apa yang terjadi? Terjadi kejang, terjadi demam, akhirnya karena programnya ingin berjalan begitu satu belah pihak, akhirnya terkesan ini dipaksakan dan merugikan masyarakat itu sendiri. Yang diterima masyarakat bukan masalah orangnya pingsan, bukan masalah pasiennya itu jadi gejala-gejala yang lain, tapi karena dari awal sesuatu yang citra positif itu tidak terlihat, bahwa udah tidak mau pendekatannya tadi belum dilakukan, akhirnya terjadilah pemahaman atau opini yang ada di pihak yang menerima. Penerima ini dia tidak menerima dengan baik. Opini yang dimunculkan adalah, oh ini ada petugas yang memberikan vaksinasi yang warga belum siap, belum diberikan edukasi, tiba-tiba harus dipaksa. Ya rugi siapa? Ya rugi pihak sebelah sini. Dan akhirnya program kerja yang dilakukan dari petugas itu sendiri tidak bisa berjalan dengan baik. Dan setelah pelaksanaan kerja, karena kita di bidang humas, unsur kerjaan tadi tujuannya apa? Komunikasinya harus efektif, komunikasinya harus sehat, dalam bekerja harus punya perencanaan, kan itu tugas dari humas kan itu yang tidak berjalan, itu yang disebut dengan akhirnya citranya nggak baik, citra positif tidak muncul, bahkan citra negatif yang akan keluar setelah petugas Rizka dan teman-teman pulang dari lapangan. Apa yang tercipta? Oh ternyata pelayanannya amburadul, citranya udah negatif. Event yang ada di sebelah sana tadi yang dilakukan oleh beberapa sisi kegiatan di sana sudah dinilai citra yang negatif. Itu yang diharapkan, bagaimana citra positif bisa terjalin dengan baik. Jangan menciptakan citra negatif dan tidak merugikan pihak sebelah, pihak yang lainnya. Keuntungan bagaimana program berjalan, keuntungan juga dari perusahaan sebelah ini. Keuntungan yang penerima bahwa publik dan masyarakat bisa menerima ini dengan baik. Ini yang dimaksud menciptakan komunikasi dua arah timbal balik, bagaimana mengatur arus informasi yang diberikan. Makanya dalam memberikan informasi ini harus jelas, akurat, dan tepat. Tidak mengada-ngada dan tidak baru maybe. Mungkin baru disampaikan. Mungkin baru disampaikan. Jangan, pastikan itu valid datanya baru disampaikan. Dan tidak ada lagi kesan citra negatif yang muncul setiap event yang dibuat, setiap perencanaan yang sudah tersusun, upaya yang dilakukan dari setiap kegiatan itu tujuannya ingin tercapai dengan sesuatu yang positif dan sesuatu yang baik. Tidak ada lagi nanti yang penerima tadi unsur yang dilakukan target sasaran, mereka tidak mengeluh, tidak memberikan sisi negatif kepada penilaian kepada kita sebagai petugas, dan juga petugas juga akan bisa menerima bagaimana pihak yang sebelah tadi bisa dipahami. Jadi tidak ada merugikan antara kedua belah pihak. Barangkali mungkin itu kah beberapa contoh yang Bapak sampaikan tadi. Baik, terima kasih Pak. Ya, ada lagi kah mungkin untuk tambahan? Yang perlu kalian tahu, pembinaan hubungan yang harmonis. Ini yang poin 2, kalian harus tahu dulu bagaimana publik yang merupakan halayak sasaran itu bisa menjalin hubungan yang baik. Dilihat dari mana tadi? Karakter yang akan kita lihat untuk disampaikan informasi. Dan pembinaan hubungan yang baik ini, bagaimana kita menjalin dengan halayak publik
bisa tercapai target sasaran yang kita harapkan. Jadi Rizka, Yati ingin melakukan sesuatu, perencanaannya sudah matang, sudah disiapkan. Jadi jangan sampai nanti pada saat aplikatif di lapangan tidak sesuai harapan. Ini perlu teman-teman harapkan, karena teman-teman yang hadir hari ini merupakan salah satu bagian dari penggerak bagaimana sistem manajemen itu terkelola dengan baik. Teman-teman juga akan fungsi humas ini secara tidak langsung sudah mengalir ke darah kalian bahwa apa yang kalian buat ini adalah bagian dari public relation itu sendiri, bagian dari humas itu sendiri. Kalian juga sudah belajar bagaimana hubungan sesuatu yang kalian buat itu punya dasar, punya alur, punya perencanaan yang matang, dan bisa menyampaikan komunikasi yang efektif dan komunikasi yang baik. Ini udah kalian lakukan dari pertama kalian di sini. Apalagi event ini, teori ini adalah bekal kalian di mana nantinya bisa menjumpai masyarakat publik yang ada di luar sana, tidak hanya masyarakat kalian temui di rumah sakit, bahkan suatu saat kalian akan menemui masyarakat yang ada di lapangan atau di lingkup masyarakat itu sendiri. Barangkali mungkin itu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada rasanya yang terganjal, ingin bertanya, silahkan disampaikan ke Bapak secara langsung. Sebelum Bapak akhiri pertemuan hari ini, kita ini dulu, foto bersama dulu. Oke. Kita tunggu Yuni belum nampak. Revila tadi katanya jaringan, Pak. Yuni mana? Ulfa lagi demam ya? Atau belum mandi? Kok pucat gitu? Oke, tunggu. Bapak yang ambil ya. Gantian sesekali. Mumpung Bapak ada komputer kan. Oke, 1, 2. Tunggu dulu, si Rizka hilang. Jadi guide dia. Si Rizka mana? Oke, ya. 1, 2, 3, 2, 1. Oke. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, Silvi, kita nanti atur yang kemarin Bapak ada yang belum masuk. Nanti kita atur beberapa pertemuan berikutnya. Menjelang UAS, insya Allah kita harus selesaikan mata kuliah ini dengan baik. Terima kasih atas kerjasama semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sama-sama.